kurangi dan berkembangkan. Adapun hadis isi pertama malu tentang masalah itu dengan itu kelompok isi mendapatkan naungan keras dari kiamat dengan naungan kita nisbahan si Allah. Jadi lamun terpandang secara zahir marah-marah payung lah gambaran. Marah payung. Biasa kalau payung arah sinar jenuh, arah hujan. Lagu jenuh waktu ini kan tidak ada. Karena jenuh hancur dulu. Alam semesta waktu kemusnahan Allah Ta'ala. Jenuh bintang, planet-planet laku pada hancur. Cuma arah semasa surga neraka lahul mahfuz kursi. Namun alam semesta seperti mandiri dia wah tergulung wah. Yaumana tulis sama akafayi sidil kutub. Ingat jenuh tak bukan gulung cuma balik bumi ini marantanku gulung kertas isi tertulis. Jadi selaku hancur. Lalu makna daripada payung dalam hal itu naungan sebenarnya adalah ismatullah, pemeliharaan Allah min hararatil akhirah, daripada kesulitan akhirat, daripada panas akhirat. Nah ya di dalam salah dua ayat itu disebut wajma'ni ma'hum, kemudian wafazni ma'hum min hararatil akhirah. Jadi peliharalah kami daripada panasnya akhirat. Jadi lagu maka nisbahan Allah Ta'ala kinayah dengan kalimat payung karena bijami'il ihtizari min kulil hararah, ialah dengan jamin terhindar daripada segala macam panas. Nah, si namanya panas adalah dosa. Dosa sih beban panas, dosa penesa. Namun dengan sini ada dosa ya, dengan panas mau. Nah, hukum alam semacam ini adalah kadang-kadang namun dengan isi yang percaya terhadap pada masyar, ya sebagai alasan untuk menyangkal pada masyar dunia, hari kiamat dunia, kebangkitan dunia. Ini adalah merupakan suatu alasan. Jadi pertama, pemahaman tentang masalah payung adalah suatu perlindungan dengan sisi Allah Subhanahu Wa Taala untuk terbebas daripada rasa panas. Terbebas daripada rasa panas berarti terbebas daripada keringat sampai harasi sampai diweh keringat. Saya itu golongan ini. Apakah itu golongan ini termasuk yang bagian daripada manusia si beriman di dalam bagian-bagian selain? Maksudnya si pitu golongan ini adalah merupakan manusia-manusia terpilih. Pertama, imamun adlun, dia adalah imamun adilun. Imamun adlun menggunakan masdar. Namun imamun adilun langsung yang merupakan sifat daripada imam. Lagunya imamun adlun. Imam sendiri adalah merupakan masdar daripada amma ya ummu imaman. Kemudian adlun menggunakan masdar. Masdar adalah peristiwa yang tidak terikat oleh waktu. Peristiwa lalu yang terikat si waktu, berbeda dengan PL, berbeda dengan isim fa'il. Isim fa'il memang berbeda dengan masdar dalam segi syagat, dalam segi timbangan, dalam segi pemaknaan. Lamun adlun adalah merupakan asdar yang mengandung arti pemimpin berkeadilan, yang memiliki keadilan. Berarti tufidul istimrar dengan mulai angkat jadi pemimpin sampai bergerak jadi pemimpin selalu adil. Saya jadi pemimpin,
kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Selaku itu jadi pemimpin, dan selaku akan bertanggung jawab terhadap pimpinan. Pemimpinan formal dengan ketua RT sampai presiden bahkan sampai PBB. Adapun pimpinan formal, kita jadi pemimpin anggota awak pemesa. Kita jadi raja daripada anggota awak pemesa. Berarti isi pemimpin awak pemesa adalah pemimpin si menggunakan rakyatnya untuk si ketentuan si Allah. Penentang misalnya, harap taat zahir taat batin penentang, kentok harap taat zahir taat batin kentok, biweh harap taat batin taat zahir biweh. Selapun dimenai termasuk kian dan perabotan kubur dan dubur ini adalah rakyat. Memperlakukan rakyat si pinduk di dalam diri pemesa dengan sesuai konsesi peruntukan seperti Allah Subhanahu Wa Taala berada pemimpin adil. Secara formal dengan ketua RT sampai presiden yang menjalankan aktivitas sesuai dengan program dan peraturan, ya termasuk pemimpin adil. Pemimpin adil dipandang dari segi sudut kepemimpinannya, yang walaupun mungkin dari segi kepribadiannya banyak maksiat silakuan, banyak kezaliman silakuan, lalu isi berkaitan dengan masalah rakyat selalu adil. Imamun Abdul. Nah, kemudian setelah Imamun Abdul, sampai tidak jadi pertama Imam Abdul ini menunjukkan bahwa sangat penting imam yang adil. Apabila pemimpin adil, umbe rakyat nasihat jahat rakyat, pasti dengan berkat pemimpin seadil, dia akan menciptakan suatu rakyat isi tersebut si Rasulullah SAW. Lewat ketuan Rasulullah SAW si sahabat, Al-Zahrul Ardi khairun min batnihi ya Rasulullah. Lebih bagus pendot di atas punggung bumi daripada perut bumi. Yang Tuhan Rasulullah sahabat, idza kana umara'ukum may yarhamukum wa yattaqillaha fa'azharud dunya khairum min batniha. Apabila si jadi pemimpin adalah dengan si takwa kepada Allah, kemudian kasihan terhadap rakyat, maka punggung dunia lebih bagus daripada dalam dunia. Artinya hidup lebih bagus daripada mati. Karena imam dan pemimpin itu imam si takwa. Yang disuruh munaskan si Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma la tusallit alaina man la yarhamuna wa la yashakan. Dek perlu dikaji pemimpin isi dan kasih sayang dikaji. Dek takut, dek perlu dikaji. Karena ini syaratnya takwa oleh Allah, kemudian ya kasihan kepada rakyat, kasihan kepada rakyat. Adapun lamun misal rakyat sangat sudah bagus, terus kehidupan pribadinya tentu banyak menyimpang daripada si hendak Allah Subhanahu Wa Taala, mesti dimaklumkan. Dari adanya Aiza kana umara'ukum ruhama'ukum wa ansyakum ilallah fal zarud dunia khairun min batniha. Ini perlu imamun adil. Kemudian barulah setelah imam adil ini adalah si kedua, syabun nasya'a fi ibadatillah, kanak bajang tumbuh berkembang lengan besi beri liman mukallaf selalu ya nasya'a fi ibadatillah, nasya'a fi ibadatillah. Bajang sampai umur 31 tahun, lengan bangun mama lengan 12 tahun sampai
belum dah 1 tahun. Melampaui belum dah 1 tahun, masih akan memasuki pada masa syarif. Lamun bajang nasab ibadatillah memang sangat luar biasa. Adapun lamun dengan toa, senantiasa ibadatillah wajar sebenarnya toa. Ukuran adalah secara biasa dan dismati. Adapun kondisi wajah ini saat bergejolak emosi dan darah muda, laku kauduan sin kendalian, bodohan sin arahang diri, dia terpengaruh isi suasana lingkungan masing-masing. Paling tidak ukurannya adalah nasya'at ibadatillah. Demen arak waktu langsung segala macam aktivitas tinggalan, langsung menghadiri panggilan Allah sendirian datang panggilan terakhir. Panggilan seberupa azan selalu menghadiri, bahkan sendirian panggilan pun datang. Dan ini rajulun nasya'ati ibadatillah, syabun fi nasya'ati ibadatillah. Kemudian rajulun kalbum ala qurbil masajid, dengan isi artinya selalu bergaul dengan masjid. Apakah arti bergaul dengan masjid? Harus bilang waktu tetap di masjid untuk melaksanakan salat jenazah, apa jenazah jamaah? Ya, secara zahir setiap waktu, karena ia tandanya man lazamal masjidah ashhad bihi annahu mu'minun taqiyun. Saya simulazamah di masjid berarti saksian yang mukmin. Karena innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Hanya saja dengan isi meramaikan masjid dia adalah beriman dan bertakwa. Dia jadi diri. Dan kedua, memperhatikan kalbum alatul masjidno, memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan segala sesuatu yang berada di masjid, termasuk adalah dari segi kebersihannya, termasuk dari segi keramaiannya, termasuk dari segi penerangannya, termasuk dari segi kesejahteraan. Pokoknya si berkaitan dengan kemasjidan. Warajulani tahabba billahi ijtama'a alaihi wa taraka alaihi. Rajulani tentu maksudnya rajulani adalah namun rajulani pada makna nasib berurut syaratnya adalah beriman, beramal saleh, beriman dan amal saleh, iman dan Islam. Dua, dengan Islam isi saling demenan, saling demenan. Dari lewat berkumpul karena reda Allah, lewat berpisah karena reda Allah. Dia berkumpul karena emosi, dia berpisah karena emosi, lalu semata-mata karena Allah. Membicaranya lewat pada bro datang saling hormatin, selamat, tokol bagus dan tokol. Lewat isi pada berpisah, selamat. Jadi berpisah dengan sopan, marak utana si datang dengan sopan. Selama di dalam pertokolan pun dengan sopan, akhlak, saling saling hormati. Nah, inilah, ya. Jadi kan, iza tasafaha rajulan, kana fi magfiratillahi hatta yaftariqa. Apabila dua dengan umat Muhammad yang masuk datang terus berselamat, maka selama ada tawakal selalu ada yang ampun Allah Subhanahu wa Ta'ala si para malaikat sampai berpisah. Nah inilah dia si ajaran IPA itu sih para ahli ulama lewat lantai isi berdaya datang mentegak mati salam, nanti kan salam. Bila perlu lewat waktu berdaya kita tawakal kiri kanan menunggu datang waktu salaman dulu selamat. Baru di waktu selesai sembahyang sebulan juga masih terus selamat. Terutama sekali kerja imam, karena imamnya kan dia berjasa. Misalnya lamun numpang besilah, numpang kaisar. Tapi yang kita numpang, dia kita masuk tahu, ada turun, dia beri permisi Pak supirnya.
berarti kita sopan. Dia sopan, apalagi sembahyang. Sembahyang ini apabila terbangun dalam sebuah jamaah, maka Allah melimpahkan rahmat selimpah-limpahnya, terutama sekali kepada imam, kemudian kepada jamaah si pas kemudian imam, si samping kanan imam, samping kiri imam si telumi, dan baru dah terus merujuk lipat jamaah-jamaah lain. Dengan sebab terbangun jamaahnya limpahan rahmat sekian banyak. Ya, kadang-kadang memang dipermasalahkan. Imam Syafi'i mewajibkan satu mukimno adalah petang dasa, karena diharapkan petang dasa itu arah sikit si kualitas ibadahnya marak beruntung. Jadi zaman mereka ni